ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Hidup Indah dengan Sunnah, masih bersama guru kita Ustaz Dr. Emma Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulat kita Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan senang sekali Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Bikhair Ustadz ya? Khair, alhamdulillah. Semoga para pemirsa juga dalam keadaan baik, sehat Ustadz ya. Amin. InsyaAllah siap Ustadz jawab pertanyaan ini. Allah nahawil bismillah. Bismillah. Ini penelpon biasanya banyak nih Ustadz nih. Allah ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair Ustadz sudah hadir bersama kami di studio. Ya, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah pada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, agar senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita juga informasikan live interaktif kita ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada radio Sahabat Tegal, ada radio MD FM Probolinggo, ada radio Sago FM Sumatera Barat, radio Al-Hikmah Banyuwangi, radio Tua FM Riau, dan radio Mas FM Sragen. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum dalam partisipasinya menyebarluaskan live interaktif kita pada kali ini. Dan Anda juga para pemirsa dimanapun berada, para pendengar radio juga dapat ikut andil menyebarluaskan, men-share link live interaktif kita di channel YouTube kami atau di Facebook kami. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 7000 6087, 0821 7000 6087, atau di 0331 544 6087 dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah. Kita kembalikan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat pembuka. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio Sunnah dimana teman-teman berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita agar senantiasa istiqamah di atas sunnah. Amin. Kaum muslimin, kita paham bahwa ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab keselamatan. Kita pernah sampaikan perkataan Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Sunnah bagaikan kapal Nabi Nuh. Sunnah artinya adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang naik selamat, yang tidak mau naik maka dia akan tenggelam. Tetapi sunnah ini asing. Sunnah ini jarang diketahui orang, bahkan barangkali sebagian kaum muslimin tidak tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa. Apalagi seandainya kita ingin menjelaskan, kita harus menjadikan hadis sebagai pedoman dalam ibadah kita maupun semua aktivitas yang kita kerjakan. Oleh karenanya sebagian orang pun bahkan menilai orang yang terlalu kaku atau terlalu disiplin mengukur semua amalnya dengan hadis atau dalil dianggap sebagai orang yang keras, bahkan mungkin dengan julukan lainnya. Maka benar apa yang disampaikan seorang tabi'in yang bernama Yunus ibn Ubaid rahimahullah, laisa syai'un aghraba minas sunnah. Tidak ada yang lebih asing lagi daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aghraba minha man ya'rifuha.
Dan yang lebih aneh dan asing lagi adalah orang yang mengenalnya. Maka tugas kaum muslimin bersama untuk mendalami agama. Ilmu ini luas sekali. Ajaran Nabi SAW harus dipelajari. Seandainya seseorang memberikan ilmunya, mengorbankan semua kehidupannya untuk belajar agama ini, tidak cukup. Ilmu ini terlalu luas. Maka kita hanya berharap bahwa dengan segala keterbatasan kita ini, kita mampu memberikan yang terbaik dan kita memiliki modal menghadap Allah Azza wa Jalla dengan mengenal, memperjuangkan, minimal kita mengamalkan sunnah itu untuk kebutuhan ibadah dan hidup kita. Maka peran orang tua mengenalkan, kita belum berbicara tentang peran da'i, peran muballigh, peran orang-orang yang berilmu ditokohkan agar menyebarkan tengah masyarakat. Tidak, kita berbicara dengan kapasitas individu muslim. Tanggung jawab kita adalah mensosialisasikan, membumikan, bahkan menghiasi rumah kita dengan kebiasaan Nabi SAW. Hadis-hadis beliau, kemudian tata cara beribadah beliau. Maka dulu di zaman para ulama, mereka ingin mengenalkan hadis Nabi SAW sejak dini. Kalau seandainya Imam Malik rahimahullah mengatakan hubbu Abi Bakrin wa Umar minal iman, kalau tidak salah Imam Malik atau yang lainnya, beliau mengatakan bahwa cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagai bagian dari iman. Bahkan mereka mengatakan kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum as-surata minal Qur'an. Mereka mengajari anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka Al-Qur'an, artinya ditalqin sampai paham, diikuti. Karena memang orang yang paling berjasa menebarkan sunnah ini adalah para sahabat. Maka wajar sebagian ulama, dan ini kita bisa teladani, mereka sampai mengenalkan hadis sejak anak mereka kecil. Dinukil dari salah satu murid Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, namanya Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi. Beliau meninggal sekitar tahun 200-an, 213 macamnya. Beliau pernah mengatakan, yanbaghi lirrajul an yukriha waladahu ala sama'il hadis atau talabil hadis. Beliau mengatakan barangkali sudah sebaiknya seseorang memaksa anaknya untuk mengajari anaknya mengenal hadis atau mendengarnya. Mungkin kita mengatakan, nggak boleh dipaksa-paksa, nanti mereka bosan, nanti mereka begini. Tidak. Ini sudah tidak saatnya lagi kita terlalu banyak berjibaku dengan teori atau memperdebatkan bagaimana cara agar anak dari sisi psikologinya tidak terganggu karena kita arahkan. Tidak. Ini metode yang barangkali menghambat kita untuk mengajari mereka agama. Ya, kita arahkan dari kecil. Kita bangunkan untuk sholat. Apalagi ketika mereka mengenal kebaikan itu dari sisi athar atau dalil. Maka Abdullah bin Dawud mengatakan, laisa ad-dinu bil kalam wa innama ad-dinu bil athar. Agama itu tidak diajarkan dengan kata-kata, dengan pendapat, dengan argumentasi saja, akan tetapi dengan dalil. Ketika anak kecil sudah akrab dengan dalil, maka dia akan terbiasa dan hidup berkembang dengan itu. Dan dulu, sebagaimana manusia wajar zaman sekarang, anak kecil sama, tidak tertarik. Sehingga sebagian ulama, belajar pun perlu diupahi. Dikasih hadiah oleh orang tuanya. Ini ceritakan sendiri oleh salah seorang tokoh zuhud. Seperti Ibrahim ibnu Adham. Kita pernah mendengar barangkali kisah beliau. Seorang tokoh yang dikenal dengan ibadahnya. Namanya Ibrahim ibnu Adham. Meninggal sekitar tahun 160 Hijriyah. Disebutkan ini dalam kitab Syiar A'lamin Nubala oleh Az-Zahabi. Beliau mengatakan, ini juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Beliau mengatakan, kana abi yaqulu li, ayahku dulu pernah bilang kepadaku, kata Ibrahim ibn Adham, utlubil hadis, ya bunai utlubil hadis, fa kullu haditsin sami'tahu aw hafiztahu falaka minni bidirham. Wahai anakku, kamu pelajari hadis. Setiap satu hadis yang kamu dengar dan kamu hafal, nanti tak kasih hadiah 1 dirham. Fatalabtul haditsa ala hadza. Ini permulaan aku belajar hadis, kayak gitu, diupahin oleh orang tuanya. Dan jadilah dia sebagai seorang ahli ibadah dan alim. Maka tidak mengapa seorang yang ingin anaknya menjadi seorang ulama, kita berikan modal dan kita tanamkan kecintaan dan kita beri hadiah. Tidak apa-apa. Dan semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita, memberikan kita barakah sehingga termasuk anak kita menjadi anak yang saleh, yang kenal dengan
ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Demikianlah para pemirsa nasihat muka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kita mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 0821 706087. Ya, kita ke pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Ya, melalui website ini ada dari Abdurrahman di Kota Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah jamak qasar hanya terpacu pada jarak yang telah ditentukan? Namun bagaimana jika antar kota sedangkan jaraknya belum mencapai yang ditentukan Ustaz? Iya. Para ulama mengatakan bahwa qasar atau meringkas salat yang tadinya 4 menjadi 2 seperti salat zuhur, asar dan isya memang menjadi ciri khas safar. Menjadi ciri khas dan syaratnya untuk melakukan perjalanan jauh. Kalau seandainya tidak, maka tidak boleh dilakukan. Di antara dalilnya dan itu adalah keringanan memang. Ini adalah keringanan. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar tidak salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat dalam perjalanan fakana la yazidu fi salatihi ala raka'atain. Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fakana la yazidu ala raka'atain. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku sering menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan beliau tidak nambah salat zuhur, asar dari 2 rakaat. Dan itu adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang safar. Para fuqaha mengatakan jika seandainya safarnya tidak dilakukan, tidak boleh dia. Tidak boleh otomatis. Sekedar dia pindah kota, tidak menunjukkan bahwa dia melakukan perjalanan. Dan sekarang contohnya orang yang tinggal di perbatasan, atau jangankan di perbatasan. Misalkan dia tinggal di satu kayak seperti kota Surabaya kemudian bersebelahan dengan kota Sidoarjo. Ketika dia memang mau tidak mau harus belanja ke daerah sebelah, lalu dia nyebrang kemudian dia ke kota lain, maka tidak serta-merta dia dikatakan safar. Ya. Terkadang orang dalam satu kota, tetapi kotanya luas banget. Orang dalam satu kota, dia melakukan perjalanan, tapi dari ujung ke ujung ternyata sudah 80 kilo. Ini seperti yang ditegaskan oleh para ulama, bahwa safar itu ada sekitar 83 kilo. Maka kalau dia menempuh jalan itu, meskipun masih dalam kota yang sama, dia sudah bisa dikatakan safar. Jadi itu, wallahu a'lam, yang dijadikan sebagai patokan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Abdurrahman atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya. Keluarga dan pemirsa sekalian, kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 0821 706087 Hidup Indah dengan Sunnah. Kembali Ustadz, kita ke pertanyaan. Ini nampaknya pertanyaan yang belum terjawab di Tabligh Akbar di Batu Ustadz. Ya. Pertanyaan selanjutnya Sandra Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hukum sholat jamaah 2 orang dengan makmum anak 17 tahun yang disabilitas atau lemah pikir, apakah sah Ustaz? Baik. Ini yang dikenal di istilah para fuqaha namanya ma'tuh. Ma'tuh artinya memang ada khalal atau gangguan pada akalnya. Terkadang orang seperti ini sampai tidak ngerti dia sedang melakukan aktivitas ibadah apa. Kadang diingatkan sholat tidak ngerti, kemudian ketika sholat pun kadang berbicara, tiba-tiba dia tidur atau ada makanan langsung diambil. Nah, para ulama mengatakan bahwa orang yang ma'tuh, yang tidak bisa berakal, atau barangkali kadang dia bisa diajak berbicara, kadang enggak, atau mungkin seringnya tidak, maka at-takalif atau kewajiban itu sudah gugur. Ya, kewajiban itu sudah gugur. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalath. Jadi ada 3 orang yang dimaafkan atau tidak dibebani dengan tanggung jawab dan kewajiban. Di antaranya wal majnun hatta yafiq aw ya'qil. Orang gila yang dia sampai bisa kembali berpikir atau dia sadar.
Sehingga kalau ada orang yang memang tidak berakal, memang para ulama memperlakukan seperti orang gila. Bukan masalah kita apakah ini saudara kita gila atau tidak, tapi memang pada manat atau sumber yang dijadikan pelaksanaan tugas tidak ketemu, ya. Dia tidak berkewajiban karena akalnya tidak ada. Maka puasa pun tidak wajib, salat pun tidak wajib. Kemudian melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dalam syariat tidak. Sehingga kalau boleh atau tidak dia salat, ya, kalau seandainya dia tinggalkan salat jamaah di luar gara-gara itu, maka tidak boleh. Seorang laki-laki tidak salat di masjid jamaah karena ada saudaranya yang memang kurang berfikirnya begitu. Ini tidak boleh. Dia punya kewajiban untuk salat berjamaah. Nanti ketika selesai dia mau pulang ke rumah, kalau dia mau temenin saudaranya ini agar salat, maka tidak mengapa insyaallah. Seperti anak kecil ketika dilatih untuk salat, ayo salat, kemudian ditemani orang tuanya, maka tidak mengapa insyaallah. Tapi apakah dia akan mendapatkan pahala berjamaah? Wallahu a'lam. Apalagi memang dia salat bersama orang yang tidak ada kewajiban untuk salat. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan warahmatullahi wabarakatuh kepada Sandra Kurniawan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda di sisa waktu yang cukup banyak ya, untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087 atau di 0331 544 6087. Hidup indah dengan Sunda. Kembali kita ke pertanyaan ketiga Ustadz. Baik. Iya, dari Yuda Yaslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita niat jamak sholat maghrib ke isya, namun ketika tiba di tujuan sudah tegak sholat wajib isya. Jika kita bermakmum, maka sholat isya akan dikerjakan dahulu, baru kemudian sholat sendiri untuk maghribnya. Apakah ini diperbolehkan Ustaz, mengingat melanggar tertib urutan sholat? Baik. Tertib untuk melaksanakan sholat, entah itu sholat yang faitah yang sudah lewat atau sholat yang haliyah yang sekarang, memang wallahu alam ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama, tapi hukum asalnya memang harus urut. Hukum asalnya harus urut. Dan wallahu alam yang ana pahami dari banyak referensi yang menyebutkan, memang mereka menilai urut itu merupakan keharusan. Hanya ada memang sebagian ulama yang ana pahami dengan pemahaman ana yang lemah, bahwa beliau membolehkan untuk tidak urut dalam kondisi seperti yang ditanyakan. Nah, kalau tidak salah ini, kalau seandainya ana salah, ana siap merujuk. Yang ana pahami dari pilihan atau yang dirojihkan oleh Syekh Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin. Beliau mengatakan urut dalam melaksanakan sholat adalah harus, kecuali seandainya dia lupa mana yang lebih dulu, atau dia lupa, atau dia tidak tahu mana yang lebih dulu yang harus dikerjakan, atau kalau khawatir kehilangan sholat jamaah. Nah, ini beliau dalam kitab Manhajus Salikin mengatakan demikian. Sehingga di antara poin yang membolehkan tidak urut adalah kalau dia khawatir ketinggalan berjamaah. Seperti yang ditanyakan sekarang. Ada maghrib, ada isya. Hukum asalnya dia harus urutkan maghrib dulu, kemudian isya. Tapi karena kalau dia mendapatkan sholat jamaah, sholat isya, lalu dia sholat maghrib dulu, otomatis sudah sholat maghrib di luar waktu aslinya, sholat isya pun akan keluar dari waktu aslinya, gitu. Alias ketinggalan jamaah 2 kali, gitu. Daripada itu, maka beliau lebih memilih sholat isya biarkan bersama jamaah, otomatis dia melaksanakan secara ada, tepat pada waktunya dan sesuai dengan jamaahnya. Baru saya dia sholat maghrib sendiri. Ini pilihan beliau. Tapi para ulama lain mengatakan enggak. Tetap urut harus dipilih dan dilakukan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Ada beberapa opsi pilihan. Pertama, sebagian mereka mengatakan dia sholat bersama imam dengan niat sholat sunnah. Dengan niat sholat sunnah. Sehingga dia sholat isya, tapi dengan tujuan ibadahnya sunnah. Setelah itu baru dia sholat maghrib dengan niat wajib, kemudian sholat isya dengan niat wajib. Yang kedua,
Dan ini wallahu alam yang lebih ditegaskan disampaikan oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan juga para ulama sampai yang mutaakhirin kontemporer seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Yang pertama, dia niat sesuai dengan sholatnya. Yang kedua, dia sholat aja bersama imam yang sedang ada di jamaah itu. Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Dia niat sholat dengan niat yang berbeda dan dengan sholat fardu yang berbeda tidak apa-apa. Jadi dia niat sholat maghrib untuk mengikuti imam yang sholat isya. Ketika imam sudah bangkit ke rakaat keempat, dia kan sudah 3 rakaat dan dia mau niat untuk sholat maghrib, maka dia tetap duduk, tidak ikut berdiri. Dia duduk saja. Berarti beda dengan imamnya, tidak apa-apa. Karena kalau seandainya dia paksakan ngikut imam, maka dia justru melanggar sholat maghrib yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Maka tetap dia sholat bersama imam, tapi dia duduk, tidak berdiri. Setelah itu, dia punya 2 pilihan. Imma dia langsung salam dan dia memisahkan diri dari imam. Tidak apa-apa ini. Atau dia nunggu imam sampai tahiyat juga, kemudian imamnya salam, lalu dia salam bersama imam. Sehingga dia sementara imam menyelesaikan rakaat keempatnya, dia tetap duduk. Dia tetap duduk sampai imamnya tasyahud juga, kemudian salam, baru dia ikut bersama imam. Salam bersama imam. Atau ya sudah seperti yang tadi, kata Imam Nawawi rahimahullah, dia langsung salam, kemudian dia bisa sholat isya mengikuti rakaat keempatnya imam. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Sehingga perbedaan niat meskipun rakaatnya juga berbeda antara salat fardu yang satu dengan salat fardu yang berikutnya tidak apa-apa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan seandainya dia mungkin ketiduran atau mungkin dia sakit, mungkin operasi, baru bangun zuhur padahal belum salat subuh. Dia bangun salat zuhur tapi belum salat subuh. Bahkan Imam Nawawi mengatakan boleh dia masuk menjadi makmumnya imam salat zuhur dengan niat salat subuh. Begitu selesai 2 rakaat dia salam. Kemudian dia bangun lagi yang 2 rakaat mengikuti salat berjamaah bersama imam. Nah, ini menjadi solusi juga yang tadi. Jadi intinya yang lebih hati-hati dia bisa menjaga keurutan salat tadi. Ini karena wallahu alam disampaikan oleh rata-rata dan mayoritas ulama sehingga dia bisa meniatkan salat maghrib ketika dia berjamaah di belakang imam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Yuda Yaslam atas pertanyaannya. Kita beralih ke penelpon yang sudah bergabung, ada Bu Laresa di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Baik. Ya, waalaikumsalam, Pak. Ya, silakan, Ibu. Silakan. Ya, bagaimana cara saya bersikap jika ada keluarga yang menghasut orang tua saya sendiri dan keluarga yang lain untuk membenci saya? Saya memiliki bukti atas hasutan tersebut dan saat ini orang tua saya menunjukkan sikap bencinya kepada saya, anak kandungnya sendiri. Saya selalu berusaha agar berbuat baik, tapi saya dianggap mencari muka. Mohon pencerahan dan mohon doanya agar hati saya dikuatkan, Ustadz. Iya. Demikian. Silakan Ustaz. Baik. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan urusan Anda dan Allah memberi pertolongan dan memberikan kesudahan yang baik. Caranya ada 2 saja. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Allah yang bolak-balikkan hati dan Allah Azza wa Jal yang mengetahui segala hakikat semua urusan. Sehingga kalau seandainya ada skenario atau ada makar atau usaha jelek dan memang takdir Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu, maka tidak akan terjadi. Tapi jika seandainya Allah memang menentukan itu, maka semua bisa terjadi dengan kasih sayang atau keadilan Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling tepat pertama adalah berdoa kepada Allah. Semuanya disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, usaha sebisa mungkin dan semaksimal. Dengan cara menjelaskan, kalau seandainya memang hasutan, yang namanya hasutan itu adalah fitnah yang tidak benar. Maka fitnah yang tidak benar kemudian mengajak
Nah, maka seperti ini tinggal dibuktikan dan tidak perlu diperhatikan penilaian orang. Apakah ini mau cari muka, PDKT, atau justru ingin melawan dan seterusnya, itu tidak terlalu dijadikan pertimbangan. Sekarang tinggal hasutannya bagaimana, kenapa harus dibenci, kemudian ditunjukkan buktinya kalau itu tidak benar. Itu yang paling penting. Kemudian di antara usahanya ya sabar. Ya sabar. Kalau seandainya ada keburukan, dihadapi atau dilawan dengan keburukan, bisa jadi keburukan itu hilang. Tetapi keburukan pertama, keburukan yang kedua masih ada. Apalagi waliyadzubillah seandainya keburukan itu berubah menjadi keburukan lagi sehingga memperparah keadaan. Maka harus hikmah, bijak, kemudian pelan-pelan. Ya, kira-kira kalau seandainya ambil langkah ini bermanfaat atau tidak. Kalau seandainya memang tidak bermanfaat, maka kadang-kadang tidak ada salahnya untuk mengambil sikap diam. Dibenci orang tua, jika seandainya penyebabnya adalah sebuah kesalahan, maka ini berakibat dosa. Tetapi jika seandainya dibenci orang tua karena salah paham, dan kita sudah jelaskan, atau apalagi kita dalam keadaan kebenaran, dalam kondisi kebenaran, maka insya Allah tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan di dalam syariat misalkan, orang tua memerintahkan untuk kesyirikan tidak boleh ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah, jangan ditaati. Itu pun Allah mengatakan juga wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap diperlakukan dengan baik orang tua itu. Kasih hadiah, diperlakukan dengan baik karena memang itu tanggung jawab dan tugas dari Allah. Bukan berarti orang tua menjelekkan, memusuhi kita lalu kita musuhi, tidak. Karena kita tidak sedang memperlakukan orang tua dengan imbang, tetapi kita ingin berbakti kepada orang tua sebagai sebuah ibadah. Maka biarpun mereka akan menganggap oh ini cari muka atau ini mau melawan atau usaha, itu tidak perlu dijadikan pertimbangan. Ini adalah tugas dan ini tanggung jawab dan ibadah, sambil menjelaskan apa adanya. Dan bagi kita kalaupun dimusuhi orang, itu tidak terlalu menjadi pertimbangan dan pikiran. Yang jelas kita sampaikan apa adanya dan kita perlakukan sebaiknya dan sambil berdoa, dan insya Allah Allah yang kasih jawaban. Dan yang menjadi penentu akhir dan finish di sisi Allah. Kalau memang tidak di dunia ini nanti akan tersingkap semuanya, maka di akhirat. Dan kita alhamdulillah Ahlus Sunnah meyakini nanti akan ada al-hisab wal jaza, perhitungan, dan tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik kepada Ibu Larissa di Padang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon Ustaz. Ada Pak Putra di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patra TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak. Apa Ustaz? Iya. Baik Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan seseorang yang boleh naik berceramah? Karena ada Ustaz yang mengatakan bahwa ada orang yang baru belajar satu kitab sudah naik ceramah. Ya. Belum bisa baca kitab bahasa Arab sudah naik ceramah. Ya. Atau ada makna lain yang ingin disampaikan Ustaz tersebut? Karena yang saya tahu Ustaz sebut Ustaz senior, Ustaz salaf juga Ustaz. Ya. Kemudian saya berpikir karena pernyataan itu saya tidak lagi naik khutbah Jumat. Biasanya saya isi khutbah Jumat. Atau apakah tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang disampaikan yang mengatakan bahwa sampaikanlah walau dengan satu ayat begitu Ustaz. Iya. Ya, cukup Bapak. Nah, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, yang namanya dakwah tidak hanya terpaku pada naik mimbar atau di pengajian. Dakwah bisa dilakukan di berbagai keadaan dengan cara menasihati, menulis, menyampaikan undangan, memberi hadiah kitab atau rekaman dan seterusnya. Dakwah tidak harus dengan bentuk pengajian.
Ya, jadi semua babnya wasi' atau pembahasannya luas. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak orang yang mendapat hidayah bukan lewat satu ceramah, dua ceramah. Bisa jadi dia sudah sering melihat ada ustadz-ustadz ceramah, dia tidak tertarik, bahkan tambah jengkel. Ketika dia diskusi dengan kawan, ternyata ada satu yang menyentil, akhirnya dia tertarik. Atau justru dia melihat kawannya ngaji, kenapa saya tidak ngaji, akhirnya dia ngaji. Atau karena istrinya, atau karena keluarganya, atau karena hamiyah, atau gengsi. Hamzah Ibn Abdul Muttalib masuk Islam karena gengsi. Tetapi setelah itu baik Islamnya. Sebagian orang masuk Islam karena iming-iming, hijrah saja ada sampai dikatakan muhajirat Ummi Qais. Orang yang masuk hijrah karena ada seorang perempuan yang mau dinikahi. Ya. Akan tapi setelah itu Islamnya baik, maka tidak mengapa. Sekarang kalau ada orang berdakwah, kemudian cara yang dilakukan berbagai macam, entah dengan cuplikan, video, atau menyampaikan, nge-share, itu pun sudah dikatakan dakwah. Maka kata-kata balighu anni walau ayat, sampaikan dariku satu ayat, dan itu hadisnya sahih, tidak masalah. Kalau memang seandainya ingin disampaikan, sampaikan, tidak harus dengan ceramah, tidak harus dengan pengajian. Ini yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada syarat untuk menyampaikan ilmu harus selesai belajar bahasa Arab, harus hafal Quran, harus pernah mendapat rekomendasi ustadz, harus pernah menyelesaikan satu kitab, atau dia harus seperti itu. Tidak ada. Yang ada adalah dia menyampaikan sesuatu yang dia ketahui, harus berdasar atau berdalil. Itu saja. Ya. Tidak ada ketentuan dia harus mendapatkan legalitas sudah menjadi murid Ustadz Fulan selama sekian tahun. Tidak ada. Hanya kenapa para asatidzah senior atau para da'i masyayikh juga mengatakan hati-hati, jangan terlalu ingin tasaddur. Tasaddur artinya tampil di depan orang, padahal belum waktunya. Nah, ini khawatirnya ada sesuatu yang tidak dikuasai, dia dihadapkan pada realita itu, dia salah dalam bersikap. Itu saja yang dikhawatirkan. Bukan berarti dia tidak boleh kemudian menyampaikan yang sudah diketahui. Maka Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah ditanya tentang orang yang akan berdakwah tapi belum mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi. Boleh saya berdakwah, saya belum mendapatkan rekomendasi sama sekali dari ustadz yang senior atau masyayikh yang tertentu. Dia mengatakan tidak ada ketentuan ini, tapi seorang ketika menyampaikan dia harus bisa, kalau bahasa orang awam itu memastikan. Tapi paling tidak dia betul-betul berusaha. Tidak salah lah dalam menyampaikan. Apa yang dia sampaikan sebatas apa yang dia ketahui. Itu juga sudah. Khutbah Jumat, kalau seandainya dia siapkan teksnya, kemudian dia hafalkan dalilnya, dan dia betul-betul tahu bahwa maknanya insya Allah tidak melenceng dari manhaj sunnah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada mimbar yang dipres gitu hanya untuk orang yang lulusan negeri tertentu atau kampus tertentu. Tidak seperti itu. Tidak ada. Tapi itu tadi yang kita sampaikan, nasihat dari para masyayikh atau asatidzah, tujuannya agar kita selamat dari kesalahan. Itu saja. Bukan berarti kita kemudian ya sudah kalau gitu aku tidak sampaikan sama sekali. Bahkan kalau seandainya ada orang sudah banyak ilmunya sekalipun, tapi dia masih punya kesalahan, karena tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Lalu dia mengatakan saya masih banyak dosa, saya tidak akan sampaikan. Habis ini ibadah ini. Amar ma'ruf tidak ada. Ini yang pernah disampaikan Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau mengatakan, idza kana ar-rajul la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bil ma'rufin wa la naha 'an munkar. Ma amara ahadun bi ma'rufin wa la naha 'an munkar. Ya, beliau Sa'id bin Jubair seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan kalau seandainya tidak boleh ada yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sampai orang yang menyampaikan adalah orang yang tidak berdosa, maka tidak akan sama sekali ada yang melakukan itu. Maka Imam Malik rahimahullah mengomentari, "Wa man dzal ladzi laisa fihi syai'?" Siapa yang bisa tidak dosa? Semuanya orang punya dosa. Maksudnya kalau ditambah lagi dengan orang harus hatam kitab, dia harus bahasa Arab, dia harus hafal Quran, dia harus ngerti hadis, nanti tidak ada ceramah sama sekali. Banyak sekali juga ada masjid-masjid yang tidak ada yang bisa. Sehingga masjid perlu menyediakan buku kumpulan khutbah Jumat 1 tahun. Kenapa? Menanggulangi kesepian, ada khutbah, datang terlambat tidak ada yang gantikan. Akhirnya satu orang pun maju baca itu buku panduan khutbah selama 1 tahun. Kalau seperti itu berarti nanti ada 2 kesalahan nanti. Majunya orang yang lebih tidak tahu, dan yang kedua kenapa yang tahu meskipun cuma 1 kitab ini tidak maju. Maka ala kulli hal
ini tidak perlu mengecilkan, tetapi ini juga bisa menjadi motivasi antum dalam belajar. Semoga ini pertanyaan sekarang masih 1 kitab. Nanti insya Allah 5 bulan berikutnya antum sudah khatam 20 kitab. Tidak apa-apa. Yang jelas seorang berusaha untuk melakukan semua semaksimal mungkin. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu khairan. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Putra di Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Bu Ayunda di Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ustadz, saya mau bertanya terkait dengan sholat duha. Ya. Nah, setahu saya kan ada waktu larangan sholat, antara lain yaitu saat matahari berada di tengah atau sebelum waktu zuhur. Nah, di tempat saya ini misal waktu zuhurnya itu sekitar pukul 11.45 sampai 47 ya Ustadz. Nah, ini kapan waktu terlarangnya saya untuk sholat duha ini Ustadz? Apakah ada rentang waktu tertentu, apakah 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur atau bagaimana? Nah, lalu yang kedua terkait dengan sholat sunnah rawatib, adakah batas waktu khusus yang menyampaikan bahwa maksimal sholat, misal sholat sunnah sesudah maghrib itu berapa menit setelah sholat fardu begitu Ustaz? Baik. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada dalil di 2 pertanyaan itu menentukan waktu khusus, apakah itu 10 jam, 10 menit, atau berapa detik. Tidak ada. Akan tetapi para ulama memberikan perkiraan. Di antara modal atau dasar perkiraan itu, Nabi SAW menyatakan dalam hadis, kalau tidak salah, ana lupa namanya, akan tetapi Amir bin Rabi'ah dalam Sahih Muslim, Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang kita dilarang oleh Nabi SAW untuk salat dan untuk memakamkan jenazah-jenazah kami. Hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Yang pertama ketika matahari terbit sampai meninggi. Kalau sudah meninggi berarti boleh. Kemudian wahina yaqumu qa'imudz dhahirah, ketika tepat di atas kepala, hatta tazul, sampai dia tergelincir atau miring ke arah barat. Ya, kemudian yang ketiga hina tadayyaf ay tamilu asy-syamsu lil ghurub, ketika akan terbenam matahari sampai betul-betul terbenam. Kalau sudah terbenam maka boleh waktu salat. Nah, para ulama mengatakan tidak boleh salat ketika terbit matahari sampai mataharinya meninggi. Itu kira-kiranya seberapa? Ada yang mengatakan 2 tombak. 2 tombak itu perkiraan atau prediksinya sekitar 1/4 jam. Sehingga kalau orang mengatakan sekarang saya ingin sholat syuruk, lalu mereka melihat di jam yang ada ditempel di masjid, syuruk jam sekian. Hukum asalnya tidak boleh di jam itu. Misalkan jam syuruk jam 5:35. Maka bukan berarti dia sholatnya jam 5:35 itu, tetapi ditambah dengan 15 menit lagi. Ditambah 15 menit lagi. Karena pas syuruk atau terbit malah nggak boleh untuk sholat. Tetapi ditambahi 15 menit. Kecuali jika seandainya takmir masjid sengaja dia pasang jam syuruk itu sudah dilebihin 15 menit. Maka dia kalau seandainya mau sholat silahkan. Seperti itu. Nah, ini perkiraan 15 menit ini hanya dikira-kira saja. Karena memang rata-rata matahari itu membutuhkan waktu sekitar itu untuk lebih tinggi lagi. Dan itu menjadi awal waktu sholat hari raya, waktu sholat untuk istisqa. Kemudian kalau ada orang yang mau sholat duha, seperti itu. Otomatis waktu sebelum tergelincir matahari. Kalau waktu zuhur adalah jam 11.45 seperti disebutkan tadi, maka setidaknya dikurangi 1/4 itu atau sekitar jam 11:30 itu sudah tidak boleh lagi sholat. Hati-hati. Tapi sebelum itu, maka ini bisa menjadi waktu yang paling ideal. Waktu yang paling ideal. Karena Nabi SAW menyatakan, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholatnya orang bertaubat, maksudnya sholat duha, dilakukan pada saat anak unta sudah kepanasan. Waktu menjelang masuk sholat zuhur. Artinya sebelum masuk waktu larangan. Berarti sekitar jam 11, jam 11:04 itu adalah ideal banget kalau digunakan untuk sholat duha, dengan catatan sholat zuhurnya tadi itu jam 11:45. Diprediksi sekitar 1/4 jam. Demikian pula sholat-sholat sunnah rawatib. Tidak ada ketentuan harus
segera. Jadi hanya dibatasi dengan zikir saja. Wallahu alam tidak ada ketentuan itu, sehingga kalau seandainya ada orang habis sholat kemudian dia zikir, ketika dia mau sholat sunnah ternyata ada yang nelpon, kemudian ada jenazah, misalkan dia sholat jenazah dulu, maka insya Allah tidak mengapa. Bahkan kalau seandainya ada pengajian sekalipun, ada pengajian dia tidak ingin ketinggalan misalkan, lalu setelah pengajian selesai hampir sholat isya, lalu dia belum sholat ba'diyahnya maghrib, lalu dia segera melakukan itu, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Tapi wallahu alam, hukum asalnya memang namanya rawatib adalah salat yang mengiringi salat fardu, maka dilakukan di waktu yang tidak terlalu berjauhan. Wallahu alam bissawab. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum kepada Bu Ayunda di Mojokerto atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat telepon Ustaz. Ada Pak Pep ini di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, mau nanya nih, perusahaan tempat saya bekerja memberikan waktu 15 menit untuk sholat. Bagaimana hukumnya jika kami sholat melebihi waktu tersebut, Ustaz? Apakah termasuk subhat atau kami zalim kepada pimpinan perusahaan kami, Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Antum sampaikan saja kalau seandainya antum memang waktu istirahatnya hanya 15 menit, dikira-kira jalannya seberapa, berapa menit butuhnya, kemudian wudu. Kalau perlu wudu sebelum masuk waktu sholat atau masuk waktu itu. Ya, saya kira tidak ada pekerjaan yang darurat sekali sehingga melarang orang untuk ke kamar mandi. Maka seandainya ada kesempatan untuk itu kemudian wudu, tidak mengapa. Kalau ingin buang hajat atau apa, diselesaikan dulu sebelum masuk waktu yang 15 menit itu. Kemudian ketika datang waktu itu, maka segera dilaksanakan sholat. Nah, kalau seandainya memang lebih dari itu, sholat tidak bisa lagi memang dikalahkan, dinomor duakan, maka sholat didahulukan. Tetapi terkait dengan akad yang dilakukan dengan perusahaan, bilang kepada penanggung jawab, afwan saya tadi terlambat 5 menit. Nah, insya Allah secara umum orang tidak akan terlalu menghitung 5 menit, padahal itu pun gara-gara sholat. Akan tetapi yang jelas kita tetap harus berusaha untuk menjaga akad yang kita sepakati. Kalaupun seandainya perusahaan akan keras mengatakan enggak, terlambat 5 menit berarti potong gaji, tidak ada masalah, dipotong gaji karena kita sholat, itu adalah kehormatan. Ya, tidak mengapa, dan insya Allah tidak sampai sekaku itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan barakallahu fiik kepada Pak Pep di Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung, ada hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, terputus Ustaz. Ya. Kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, bertanya langsung kepada Ustaz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087, 0821 706087. Kembali ada penelpon ini yang bergabung, ada Bu. Ya. Bu Fulan. Waalaikumsalam. Bu Fulan. Ya, silakan Ibu. Ya Mbak Ustadz. Iya, Ibu Ulan, betul. Iya. Iya, Saya silakan. nggak masuk suaranya. Masuk. Iya, silakan Ibu. Masuk. Iya. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, saya mau tanya. Iya. Iya. Ya, silakan Ibu. Kebetulan saya itu kan di lingkungan yang tetangga saya semuanya itu masih belum sunnah gitu lah, Ustaz ya. Iya. Afwan Ustaz. Jadi yang kebalik di sini, yang ke musola itu cuma ibu-ibunya aja, Iya. jadi bapaknya tuh enggak gitu Pak Ustaz. Sedangkan kalau pernah saya ke musola itu zikirnya tuh ya nggak dicontohkan gitu loh Ustaz. Iya. Jadi saya enggak. Jadi bagaimana menyikapinya?
Iya, kebetulan suami saya juga alhamdulillah, tapi udah meninggal. Emang sunnah, jadi lingkungan saya sendiri ini, Pak. Iya. Jadi untuk selanjutnya saya jadinya kayak tersendiri gitu, Pak Ustadz. Memang sih beliau-beliaunya nggak mengganggu saya, Pak Ustadz. Tapi bagaimana Pak Ustadz ya? Menghadapi lingkungan seperti ini gitu Pak. Atas ingat pakaian saya ya, alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Ya udah sunnah itu alhamdulillah. Tapi bagaimana Pak Ustadz gitu? Saya menyikapnya supaya bisa ya lebih apa ya namanya ya, lebih enjoy di tempat sini gitu Pak Ustadz. Itu nanti saya sampaikan jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga Ibu dan kita semua berada dalam jalur sunnah dan istiqamah. Dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman kepada kaum muslimin secara umum tentang nikmatnya kita beribadah dengan sunnah. Karena orang yang sebenarnya mau mempelajari sunnah akan mudah. Ya, agama ini mudah sekali. Inna ad-dina yusrun walan yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalabah. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Tidak ada yang justru mempersulit diri kecuali dia yang akan dikalahkan. Jadi terkadang agama ini terasa berat ketika justru orang ini mempersulit diri. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Meskipun itu ketentuan bukan dari Islam sendiri. Maka orang merasa berat. Padahal seandainya dia justru membiasakan, kemudian mencukupkan dengan sunnah, maka dia akan semakin mulia, terhormat, berwibawa, seperti itu. Entah dengan cara ibadahnya, dengan cara bertegur sapa, interaksi, bahkan berpakaian sekalipun, terhormat banget. Seorang bisa menjalankan kebiasaan Nabi SAW. Akan tapi, ya itu tadi, mungkin karena kekurangan paham dari sebagian kaum muslimin sehingga seolah tata cara beribadah dengan cara Nabi SAW ini asing. Kalau seandainya kita ditanya bagaimana seharusnya kita berbagi, ya sebisa mungkin. Kalau kita bisa berbagi, entah dengan cara menasehati atau dengan cara ngobrol ringan tanpa ada kesan menggurui atau terlalu men-stressing atau memaksa. Selama kita masih dalam kondisi ngobrol dan memungkinkan, kenapa tidak untuk sharing, ya, berbagi, dan insya Allah semua akan mudah saja untuk menerima. Akan tetapi jika seandainya hal itu belum memungkinkan atau mungkin karena justru orang-orang sudah terbiasa dan susah untuk ditinggalkan, bahkan kalau seandainya nanti justru akan dikucilkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak ada yang Allah bebani seorang tanpa sesuai kemampuannya. Kalau kita bisa menasihati, kita lakukan. Kalau seandainya tidak bisa, ya sudah. Tidak bisa lagi, kita kerjakan yang lebih dari itu. Salat di masjid, kalau seandainya kita mau bandingkan untuk seorang wanita dengan di rumah, maka yang di rumah lebih afdal. Ya. Tanggung jawab untuk memakmurkan masjid itu tanggung jawab bapak-bapak. Kalau ada masjid yang tidak ada orang sholat di situ, lalu kita ingin agar tetap masjid itu nyala, gitu. Akhirnya ibu-ibu yang datang ke sana itu juga tidak lebih baik. Tapi ibu-ibu sholat di rumah itu lebih afdal. Ya. Kalau masjid sepi, maka yang dosa bapak-bapak kemana mereka? Gitu. Kalau seorang ibu sholat di masjid, dia mendapatkan 27 derajat. Sholat di rumah lebih dari itu. Sholat di rumah lebih dari 27, meskipun tidak jamaah. Karena Nabi SAW menyatakan, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka lebih baik untuk mereka pakai sholat daripada di masjid. Bahkan seorang sahabat, kalau tidak salah Ummu Humaid, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Aku ingin sholat bersama antum. Maka Nabi SAW menyatakan, inni a'rifu annaka turidus salata ma'i. Aku tahu kamu pengen sholat di belakangku, tapi sholatmu di rumah itu lebih afdal daripada sholat di masjid. Maka para ulama mengatakan salat yang afdal tidak hanya dihitung dengan nominal. Ini berapa, 27, 25, tetapi dengan kesesuaian ajaran Nabi SAW. Salat di rumah lebih afdal daripada salat di masjid. Kecuali kalau di masjid ada pengajian atau dia di rumah tidak bisa khusyuk, itu urusan lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Ibu
Ulan di Malang atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Iya. Tentang bab haji Ustaz. Iya. Alhamdulillah alhamdulillah tahun ini tahun kemarin saya ibadah haji. Iya. Mengenai apakah selama rangkaian ibadah haji tersebut setelah mengikuti yang mau saya tanyakan adalah setelah kita wukuf lalu ke Musdalifah, saya di Musdalifah hanya beberapa jam, terus saya ke Mina. Yang mau saya tanyakan itu, waktu kita melontar Aqabah itu Ustaz, apakah kita disunahkan untuk membelakangi Ka'bah seperti itu Ustaz? Iya. Nah, itu yang pertama lah. Lalu yang kedua, apakah mabit di Mina tersebut, bolehkah kita melakukannya satu malam Ustaz? Karena saat itu uzur hanya bisa dilakukan untuk satu malam aja. Karena saya ambil saat itu napar sani. Nah, untuk jawabannya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya akan menjawab yang ditanyakan tentang bolehkah kita membelakangi Ka'bah ketika melempar Jumrah Aqabah. Jawabannya insyaallah sah pelemparannya. Tetapi kalau yang sunnah, yang afdal, Ka'bah bukan dibelakangi tetapi dijadikan di sebelah kiri sebagaimana dalam hadis Mas'ud radhiyallahu an, faja'ala al-baita an yasarihi wa mina an yaminihi. Dalam hadis Jabir atau dalam riwayat Ibnu Mas'ud dengan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan Jumrah Aqabah dari arah kirinya. Jadi kalau ini Jamrah Aqabah, maka kita di arah kirinya, otomatis Ka'bah di depan kita. Ka'bah di depan kita, kita menghadap ke Jamrah Aqabah begini, otomatis Ka'bah di sebelah kiri kita, daerah Mina di belakang Jamarat. Maka seperti dalam hadis itu, Mina di kanannya, kemudian Ka'bah di sebelah kirinya dilemparkan. Ini yang sunnah. Kalau dibalik bagaimana? Di sebelah sananya, menghadap ke sini. Jadi sebelah kanan adalah Ka'bah, sebelah kiri Mina. Tidak apa-apa juga, tidak ada masalah. Kalaupun sampai membelakangi Ka'bah tidak berdosa dan tidak tidak sah, itu enggak, tetap sah. Kemudian yang kedua, masalah mabit di Mina itu wajib. Para ulama mengatakan itu wajib. Yang diberi rukhsah adalah orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu seperti orang yang memberikan minum air zam-zam untuk para haji, jamaah haji. Dan juga orang yang tidak bisa meninggalkan untanya. Adapun hanya karena uzur seperti saya kayaknya nggak kuat ini kena angin misalkan, atau karena dia nggak dapat tempat, ya karena tidak dapat tempat, mungkin apalagi ada urusan lain, yang jelas kita katakan hukum asalnya mabit di Mina adalah wajib sehingga harus dilakukan. Nafar tsani bukan berarti dia tidak mabit sama sekali. Bahkan nafar tsani itu adalah orang yang meninggalkan Mina di tanggal 13. Kalau nafar awal lebih awal, dia yang meninggalkan Mina tanggal 12. Itu pun orang yang meninggalkan Mina tanggal 12, dia otomatis akan menginap di malam 11 dan malam 12. Ini 2 malam, ya. Untuk orang yang nafar awal, yang dia meninggalkan Mina tanggal 12, dia menginap 2 malam. Malam 11 dan malam 12. Kalau yang nafar tsani, tambah lagi 1 malam, malam 13. Seperti itu. Dan itu wajib. Itu wajib. Tetapi kewajiban itu seperti dijelaskan para ulama adalah mu'dhamul lail, mayoritas malam. Kalau dia misalkan sudah tinggal di Mina lebih dari setengah malam, insya Allah sudah sah. Seperti itu. Kalau tidak, maka dia meninggalkan satu kewajiban. Dan para fuqaha, para ahli fikih mengatakan yang meninggalkan wajib dari ibadah haji, dia bisa membayar dam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Kita beralih ke penelpon terakhir Ustaz. Ya, Assalamualaikum Fatah TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu.
begini Ustaz, kan sholat tahajud pengen ya terus sebenarnya sering atau biasa 11 rakaat. Terus suatu ketika kesiangan keburu subuh datang gitu. Itu jadi nggak sampai 11. Itu boleh nggak diqadha di waktu-waktu yang lain. Nah yang kedua, yang pengajian-pengajian yang memimpinnya itu bilang walabolin, itu kan walabolin. Ini cuman walabolin, terus surat An-Nas juga, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas gitu. Apakah itu tidak merubah arti? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, tidak apa-apa. Bahkan kalau seandainya nggak sempat untuk sholat malam dan sholat witir sama sekali, diqadha di siang hari tidak apa-apa. Nabi SAW dalam Sahih Muslim mengqadha sholat malam yang tidak sempat dilaksanakan 12 rakaat di siang hari. Tidak apa-apa. Apalagi cuman kurang kemudian di sholat duha misalnya diperbanyak, tidak apa-apa insyaAllah. Kemudian yang kedua, waladhdallin, kurang panjang, kemudian qul a'udzu birabbin nas kurang panjang, ini tidak apa-apa, tidak merubah makna insyaAllah. Meskipun yang sunnah Nabi SAW memanjangkan yang mad, yang memang ada panjangnya dipanjangkan, seperti Bismillahirrahmanirrahim itu dipanjangkan sesuai dengan madnya. Tapi kalau tidak sampai merubah makna. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan ini, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Dan jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Amin. Biidznillah. Amin. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa dan kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan. Karena keterbatasan waktu yang Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda juga yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab itu di website kami di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi, bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan